Kesempatan malam hari ini kita akan masuk dalam dialog XBIS, Sinergi Sukses Bisnis bersama 11 founder dan pebisnis ternama. Dan kali ini kita mengangkat tema menangkap peluang bisnis edukatif menjadi misi usaha ABC Wooden Toys, UKM mainan kayu edukatif asal Jogja. Tentunya bersama dengan Master Coach and Founder Smart Business Coaching Firm, Coach Getty. Coach Getty, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Lukman. Waalaikumsalam. Sehat ya, Coach? Sehat nih, ya memang agak bindeng sih. Makanya nggak ke studio. Dari rumah aja, mudah-mudahan kualitasnya tetap bagus nih. Clear, Coach. Coach, Clear ya? Untuk minggu ini kita ada kejutan apa untuk para pendengar setia Pro 3 RRI? Ya, jadi saya mengundang narasumber hari ini. Kalau kemarin kita melihat pebisnis yang menggunakan kayu untuk alat rumah tangga gitu ya. Ada yang untuk furniture, ada yang untuk craft. Tapi kali ini yang saya undang adalah alat kayu untuk permainan kreatif, pendidikan, edukasi, Bang Lukman. Ini menarik karena nanti narasumber akan cerita kenapa ini menarik, kenapa ini bisa menjadi misi dan bisnisnya bisa terus tumbuh ya. Dan Bu Rita ini ya saya dampingi pada saat tahun 2023 dari Jogja ya, dan merupakan salah satu dari 25 UKM binaan dari program Kominfo. Sudah tersambung ya, Coach ya? Sama narasumber ya. Malam Bu Rita. Selamat malam, salam sehat, salam semangat. Salam semangat. Ya, Bu Rita, pemilik usaha, ini spellingnya ABC atau ABC Wooden Toys? ABC Wooden Toys. Oh, ABC Wooden Toys. Mungkin bisa kepanjangan dari anak bangsa cerdas. Anak bangsa cerdas. Ternyata ada singkatannya ABC itu ya. Bu Rita, mungkin bisa diceritakan ya, apa sih yang menjadi inspirasi dalam memulai usaha mainan edukatif anak ABC Wooden Toys ini? Oke, ya. ABC Wooden Toys berdiri tahun 2003. Nah, inspirasinya dari mana? Nah, itu. Waktu itu tahun 2003 itu keprihatinan saya dan suami waktu itu ya. Suami saya ngajar di sekolah luar biasa. Nah, ketika melihat anak-anak SLB lulusan dari SMA LB ini kerja di mana ya? Gajinya berapa ya? Terus masa depannya gimana ya? Nah, itu pergumulan kami, saya dan suami untuk ini, yuk kita bikin usaha. Waktu itu saya masih bekerja karyawan swasta ya. Terus, oh iya, tapi apa ya gitu. Kami belum menemukan waktu itu. Nah, tahun 2003 itu anak saya ada dua. Yang anak pertama itu umur 3 tahun, yang anak kedua itu umur 1 tahun. Nah, anak saya waktu itu sakit dan mondok di salah satu rumah sakit di Jogja. Nah, di situ tuh ada perpustakaannya itu bukan buku tapi perpustakaan mainan. Loh, mainannya nih dari kayu bagus-bagus ini. Loh, kayu itu kenapa harus dari luar negeri? Masa orang Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia tidak bisa mencerdaskan anak bangsa Indonesia ya, malah justru kita dicerdaskan dari produk luar negeri gitu. Nah, terus suami saya, udah di sekolah saya itu kan ada namanya keterampilan kriya. Nah, itu. Jadi anak-anak sekolah luar biasa ini terinspirasi saya dan suami saya untuk ini mendirikan usaha mainan anak-anak supaya ini yang bekerja ini teman-teman dari lulusan sekolah luar biasa. Jadi ini tertuang di dalam misi kami, yaitu salah satunya misi kami adalah menciptakan lapangan kerja untuk teman-teman difabel, khususnya di bagian produksi. Dan adapun misi kami adalah mencerdaskan anak bangsa dengan mainan edukasi, sehingga anak bangsa menjadi cerdas dan kreatif bersama. Gitu. Coach, kalau kita lihat tadi alasan dari Bu Rita ini kan berawal dari keresahan bagaimana untuk mengakomodir gitu ya untuk saudara-saudara penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Tapi di balik itu gimana peluangnya, Prof, Coach? Karena ini juga kan kalau bicara mainan
ini pemerintah juga sedang membatasi penggunaan gawai untuk anak nih, Coach. Iya, iya. Jadi kalau kita mau punya ide gitu ya, terus ide kita jadi pengusaha mainan mungkin berbeda dengan Bu Rita yang menjual mainan karena ada keprihatinan dia Iya. tentang kurangnya mainan kayu di lokal. Dan juga ada peluang memberikan lapangan kerja untuk para difabel supaya mereka itu bisa mandiri, bisa dihargai, dan mereka bisa mendapatkan mata pencaharian buat kehidupan mereka ke depan. Ini yang menarik, Bang Lukman. Karena bisnis yang dijalankan dengan misi yang kuat, bisnis itu akan sustain. Insya Allah akan sustain karena bisnis itu membantu banyak orang. Sehingga impact-nya adalah orang itu terus mau membantu bisnis-bisnis seperti Bu Rita ini. Karena bisnis Bu Rita walaupun UKM tapi punya misi yang besar. Coba kita bayangkan kalau ada bisnis besar gitu ya, yang juga memiliki misi untuk membantu masyarakat. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang kita harus kembangkan di bisnis-bisnis UKM, bahkan bisnis menengah maupun bisnis yang besar. Peluangnya juga menarik ini, Coach ya, di tengah orang tua juga sedang mengurangi penggunaan gawai untuk anak-anak gitu ya. Mungkin ini jadi alternatif gitu ya, Coach ya. Benar, benar. Karena di sini kita melatih motorik, melatih logik gitu ya, melatih insting, feeling untuk bermain dari usia dini. Karena sekarang ini saya juga sangat prihatin, kecil-kecil, anak-anak kecil itu sudah main yang namanya gawai gitu ya. Mereka berjam-jam dan itu berbahaya untuk matanya. Kalau bermain mainan kayu ini mereka bisa kreatif, mereka bisa membuat apapun yang mereka inginkan. Karena anak-anak itu memang masih sangat asli cara berpikirnya, idenya, dan ini kita latih motorik dan logiknya. Bu Rita, ini untuk usia berapa saja mainan ini? Kalau dari SNI itu 3 sampai 7. 3 sampai 7. Ya, karena produk kami walaupun yang bikin teman-teman difabel, tapi produk kami sudah SNI, Standar Nasional Indonesia. Sedangkan bahan bakunya seperti ini ya, bahan bakunya itu menggunakan kayu yang sudah ber-SVLK, memiliki legalitas kayu. Bahwa kami menjaga kelestarian dan kayunya itu memang kami dapatkan dari legal. Kalau tantangannya seperti apa, Bu Rita, dalam mengembangkan usaha mainan edukatif anak ini? Tadi kan juga memberdayakan saudara-saudara kita kaum difabel juga ya. Tantangannya ada 2. Yang pertama internal ya. Nah, internal itu karena teman-teman difabel itu unik ya. Nah, itu tantangan buat saya karena saya basicnya kan swasta murni ya, yang terkait dengan sekolah luar biasa difabel itu suami ya. Saya yang dulu kerja di swasta, sekarang harus bermitra, harus sering berkomunikasi, walaupun komunikasinya itu karena ada yang bisu tuli ya, kami komunikasinya via WA ya itu. Jadi melatih kesabaran saya dan juga keikhlasan saya. Nah itu, jadinya tertantang. Jadi saya belajar bukan dia yang harus memahami saya, tapi saya yang harus memahami dia. Nah itu, jadi saya harus menurunkan frekuensi untuk menjadi seperti teman-teman difabel. Tapi intinya dari bisnis tetap. Jadi walaupun teman-teman baru bisa kita kasih target. Teman-teman, ini besok harus jadi tanggal 10. Nah mau nggak mau teman-teman yang difabel ini harus ngikuti gaspol juga. Jadi bisa juga seperti itu. Nah ini yang pertama. Jadi dari human-nya ya. Sedangkan yang kedua itu tantangan yang paling berat sekali, yang tadi ya sudah disampaikan ya, gadget. Jadi teman-teman itu ketika pameran, ini saya ngalami sendiri ya, tim marketing saya sendiri, ketika di pameran itu anak-anak itu nggak pegang mainan, hanya lihat terus pergi seperti itu. Kita cukup kaget waktu itu. Ya kok anak-anak nggak pegang mainan ya. Terus akhirnya kami sharing dengan beberapa guru edukasi ya, itu ternyata memang anak-anak sekarang itu karena biasa pegang HP, jadi mainan itu bagi dia malah justru asing. Nah, ini tantangan buat kami ketika kami menghadapi anak-anak. Yang pertama itu harus bisa menurunkan frekuensi seperti anak-anak. Ini loh ada mainan, mainannya itu kereta, keretanya tuh bisa jalan. Nah, ini juga ada balok.
baloknya bisa disusun-susun. Bisa jadi robot juga loh gitu. Ya, Jadi ketika anak kita ajak komunikasi, ternyata anak terus mau pegang, ya, mau mencoba, dan akhirnya tertarik. ya, Dan orang tuanya terus beli. ya. Seperti itu. Dan Jadi menarik, memang tantangannya kita harus lebih komunikatif dan interaktif dengan anak-anak. ya. Dan menariknya kalau bicara UKM ya, UMKM, ada beberapa sesi diundang oleh Coach Getty, apapun tantangan, kendalanya ada solusinya ya, Coach ya. Yes. Gimana, Gimana Coach? sih, Coach Jesse? Silakan, Iya, Coach. jadi Ibu Rita bukan Hmm, cuma membuat mainan sebenarnya, tapi ya, melatih yang namanya psikologikal anak ya. gitu ya. Melatih mereka untuk bisa peduli Hmm, ya, melatih mereka untuk lebih aware terhadap lingkungan karena saya melihat anak-anak generasi ke depan ini akan kurang motorik halus ya. gitu ya. Mereka Hmm, tidak sudah jarang memegang pulpen untuk menulis, tapi mereka memegang HP untuk mengetik. ya. Mereka menulis halusnya sudah nggak bisa, tapi menulis kasarnya sehingga tulisannya jelek. Hmm, Kalau saya pernah belajar grafologi, ya hmm, grafologi itu adalah ilmu tentang tulisan tangan. hmm. Ya, tulisan tangan itu bisa dibaca oleh ahli grafologi untuk mengetahui karakter Oh ya. karakter orang yang menulis. Hmm, Karena tangan menulis pesan dari otak. hmm. Sehingga respon yang dilakukan oleh seseorang dalam menulis itu mencerminkan sifat, perilaku, nilai-nilai. Nah, saat ini kalau kita ngelihat seorang anak menulisnya aja sudah jelek gitu ya. Hmm. Itu kalau di dalam grafologi itu dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Yang hanya bisa baca tulisannya dia sendiri. Tapi ini karakternya kalau dia di interaksi, dia Ya. hanya peduli kepada dirinya sendiri. Hmm. Makanya kita lihat sekarang banyak anak-anak sekarang yang kurang pedulinya sama sekitar, Hmm. terjadi bully, Hmm. ya mereka itu sangat kasar gitu ya, bahkan terhadap orang tuanya aja mereka kasar. Ini keprihatinan budaya kalau menurut saya, ini udah nilai-nilainya perlu menjadi perhatian khusus gitu. Ya. Nah ini sebenarnya bisnis-bisnis yang seperti Bu Rita meningkatkan edukasi, meningkatkan motorik, ya awareness, kesadaran itu yang diperlukan Bang Ya. Lukman. Iya, makanya dari namanya aja ABC, anak bangsa cerdas ya, Bu Cerdas. Rita ya. Ya. Dari niat awalnya aja udah mulia ya, Coach ya. Ya. Tapi strateginya apa, Bu Rita, yang dilakukan untuk membangun usaha ini terus tumbuh gitu kan? Karena kalau kita lihat banyak usaha mainan modern juga yang ada saat ini di Indonesia. Yap. Strateginya itu yang pertama itu sesama UKM mainan itu kita mitra. Ya. Jadi bukan pesaing ya, tapi Hmm. mitra. Justru ketika contohnya kemarin ketika kita banyak pesanan ya, kami banyak pesanan. Nah, saya collab dengan teman-teman UKM. Hmm. Yang pertama, bisa nggak nih? Kami ada pesanan seperti ini gitu. Tolong dibuatin gitu. Itu yang pertama. Hmm. Oh, bisa nih. Hmm. Kemudian yang kedua, kita kolaborasi dengan ini membuat mainan itu setengah jadi. Ya. Jadi nanti kita tinggal proses finishing, pengecetan gitu. Jadi prosesnya lebih cepat. Hmm. Yang harusnya kita proses dari awal, kita bisa ngambil langkah di setengah, tinggal finishing aja. Jadi yang pertama itu kolaborasi. Nah, yang kedua itu jaringan. Jadi ketika kita ada kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok misalnya komunitas atau apa. Nah, ini kita jadikan bahwa kelompok ini adalah teman kita. Nah, bagaimana kita bisa mengajak teman-teman UKM ini untuk sama-sama maju bersama seperti itu. Ya. Jadi strategi ini ternyata ketika kita, terutama pasca pandemi ya, Ya. ketika kita di posisi di bawah, ternyata ada teman-teman itu yang pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Hmm. Kelebihan dia seperti ini. Nah, kita ambil contohnya seperti itu. Hmm. Ada yang kekurangan seperti ini. Nah, itu jadi kita harus koreksi diri. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadinya strategi ini sangat efektif sekali, terutama sekarang pasca pandemi ini ya. Ya. Jadi biasanya UMKM bangkit, nah Ya. itu dan bertahan. Coach gimana, Ya. Coach? Kalau bicara anak-anak kembali ya, Coach ya, selain gawai, mainan modern seperti PS dan lainnya gitu, yang mungkin serba digital, serba menggunakan layar, ini Bu Rita ini bisa hadir gitu di tengah derasnya arus permainan kayak seperti itu, Coach.
Ya, mungkin tadi Bu Hmm. Rita menyediakan mainan dari anak umur 3 tahun sampai 7 tahun ya, Bu. Iya. Saya pernah juga membeli mainan kayu dan itu sifatnya puzzle, Hmm. Bang Lukman. Ya. Iya. Ya, melatih kita untuk misalnya memposisikan kotak balok yang dibuat supaya membentuk sebuah balok lurus gitu ya. Iya. Oh, itu ternyata nggak gampang. Itu dari kayu juga. Hmm. Jadi kalau saya melihat sekarang, ada orang merasa tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan. Padahal kalau mereka mau kreatif, mereka bisa buat apapun yang memang menarik dan memang dibutuhkan oleh orang di sekitarnya. Mulai dari situ dulu. Kayu sangat banyak di sekitar kita. Ya, Iya. makanya tadi Ibu Rita bilang kok kayu yang banyak di Indonesia, mainan kayunya import dari luar. Hmm. Dan saat ini saya melihat mainan kayu ini banyaknya di TK aja nih, di TK. Iya, betul. Tapi SD, SMP itu saya jarang menemukan permainan-permainan kayu. Iya. Cuman alat peraga. Nah, alat peraga di SMP itu banyak yang dari kayu, gitu ya. Misalnya dari menjelaskan tubuh manusia itu ada dari kayu juga dibuat gitu ya. Terus bagaimana alat mekanikal fisika gitu ya. Nah, ini saya rasa perlu digalakkan lagi karena murah dibanding kita membeli barang impor ya. Dan kita punya orang-orang kreatif khususnya di Jogja. Ini banyak banget orang kreatif ya. Sehingga membuat apapun mereka bisa. Ya, dan ini yang menarik Bang Lukman, supaya bagaimana kreativitas ya produk yang kita jual bukan hanya mencari uang tapi menjalankan misi yang luar biasa, apalagi tentang edukasi. Ya, misi mulia tadi ya yang disampaikan Bu Rita. Coach Getty, Bu Rita, kita jeda sejenak boleh ya? Dan untuk pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber ataupun sama Coach Getty, silakan ya, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita lanjutkan Energi Sukses Bisnis. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, tema yang kami angkat menangkap peluang bisnis edukatif menjadi misi usaha. Ada ABC Wooden Toys, UKM mainan kayu edukatif asal Jogja, dan tentunya bersama dengan Coach Getty. Coach Getty masih bersama kami ya, Coach? Yes. Ya, Bu Rita masih tersambung, Bu Rita? Siap. Ya, Semangat. Bu Rita ini pemilik usaha ABC Wooden Toys. Dan tadi ya, Bu Rita, sebenarnya kalau bahan bakunya itu didapatkan dari mana saja? Atau ada di lingkungan sekitar atau seperti apa, Bu Rita? Ya, bahan baku yang kami dapatkan lokal aja dari Yogyakarta. Ya, Nah, kalau ada dari, kita ada 2 jenis ya. ya, MDF itu papan ya, Ya. itu sudah ber-SVLK juga. Terus kayu, kalau kayu kita belinya gelondongan, bulat-bulat gitu, terus kemudian dipotong-potong, pakai mesin potong, terus kita oven. Jadi kayu itu sudah oven, jadi udah kering, jadi risiko jamurnya kecil. Seperti itu. Nah. Dan sudah ber-SVLK juga. Nah, ini Coach, kalau tadi ketemu Bu Rita di tahun berapa, Coach? Bu Rita jadi binaan di UKM Level Up itu tahun 2023 dari Jogja. Mungkin Bu Rita bisa cerita sedikit nih, Bu Rita, biar teman-teman pendengar di XBIS ini paham apa yang membuat Bu Rita terus tumbuh setelah mengikuti program UMKM Level Up, Bu Rita. Ya, pendampingan itu ya. Ya, itu proses ya. Jadi suatu UKM itu bisa maju. Bahasanya kalau di tempat kami itu UMKM naik kelas ya. Iya. Naik kelas. Ya, pastinya dulu TK dulu, SD, SMP, SMA. Itu dari kita. Jadi UMKM itu harus aktif. Aktif itu dalam arti bukan hanya sekedar aktif di produknya, tapi juga di legalitas. Misalnya legalitasnya harus lengkap. Mainan itu harus wajib SNI.
punya SVLK, legalitas kayu, punya TKDN, nah itu ngikuti. Jadi pendampingannya ya dari kami itu ada 3, jadi produksi, pemasaran, sama keuangan. Pastinya keuangan harus terpisah ya antara keuangan usaha sama keluarga, seperti itu. Dan juga produksi ya, produksinya harus standar, punya SOP ya pastinya ya. Jadi SOP itu ya harus dilakukan dan SOP itu benar-benar terhadap produk itu sehingga menghasilkan produk yang stabil dan pasti punya QC yang bagus sehingga ketika produknya ini diterima oleh konsumen itu benar-benar produk itu yang sudah lolos QC seperti itu. Jadinya kami sebagai UMKM harus berproses dan harus mau belajar karena belajar itu tidak mengenal waktu dan umur karena umur saya sudah 50 lebih ya, tapi tetap harus belajar. Iya. Coach, mungkin bisa disampaikan ketika melakukan pendampingan ya kepada UMKM itu biasanya di sektor apa sih Coach untuk yang biasanya mungkin luput atau lupa ya dari UMKM ini untuk melakukan hal sesuai jalurnya ini? Ya, jadi sebenarnya yang harus dikuatkan adalah identitas bisnisnya gitu ya. Mereka punya visi misi yang jelas, terus mereka bisa menjelaskan apa bedanya bisnis mereka dengan bisnis sejenis, apa tujuan besarnya sehingga bisnis ini bisa diterima di masyarakat gitu ya. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Ya, itu awal dari fondasi. Setelah itu bagaimana cara menjualnya? Bagaimana cara menjelaskannya? Bagaimana cara mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengerti ya produk yang kita buat ini seperti apa. Jangan fokus di harga, karena kalau fokus di harga, orang di luar sana akan cari yang termurah. Tapi kalau kita menjelaskan tentang nilai-nilai gitu ya, manfaat yang bisa didapat, dan juga ada misi membantu difabel gitu ya, apalagi masyarakat sekitar, tentu dengan kita membeli produknya UMKM ini, kita sudah membantu banyak masyarakat di sekitarnya. Dan itu yang harus kita lakukan. Bukan sekedar kita UKM itu ditawar terus saya beli UKM nggak pernah nawar, beli aja karena mereka juga saya tahu untungnya nggak banyak gitu ya, beli aja karena siapa lagi yang bisa membuat mereka untuk tumbuh ya kita beli produk lokal, kita beli atau kita sumbangkan ke sekolah yang mungkin kita mau bantu gitu ya. Dan memang Bu Rita ini sudah banyak jaringan-jaringan sekolah yang di support ya Bu. Dan Bu, boleh nggak diceritain juga pasarnya Ibu udah sampai mana aja nih Bu? Oh iya, kami ada offline dan online ya. Kalau yang offline itu pastinya pameran ya. Kalau pameran itu Jogja, Jakarta, Surabaya, Manado, Makassar, Balikpapan, dan juga luar ya di Malaysia. Itu offline-nya. Kami juga ada online. Kalau online-nya itu kita ada di marketplace. Marketplace-nya kita Siplah. Jadi B2B ada B2C. Kalau yang B2B-nya itu Siplah, Sistem Informasi Pembelajaran Sekolah. Jadi yang beli itu PAUD, TK, SD, seperti itu. Kemudian yang kedua B2B-nya itu Padi UMKM. Jadi yang beli itu BUMN. Kemudian yang ketiga itu e-katalog. E-katalog ini yang beli pemerintahan atau dinas seperti itu. Nah, kalau yang B2C-nya itu lewat marketplace yang Shopee, Topet seperti itu. Individu berarti personal ya. Dan juga kami tidak hanya menjual produk tapi kami juga jasa. Jadi misalnya kita mengadakan workshop, kita jadi narasumber. Kita kemarin 2024 terakhir di Kaimana, Papua, untuk workshop mainan anak dari bahan bekas. Jadi dari itu air mineral, botol air mineral, dari bekas nasi box seperti itu, bekas snack, terus sedotan seperti itu, terus ranting-ranting, terus pasir-pasir itu dibuat mainan edukasi. Seperti itu. Iya, kalau untuk rentang harganya mungkin bisa di-spill juga nih Bu Rita. Ya, boleh spill produk. Boleh dong. Kita di puzzle ya. Puzzle ini puzzle warna ukuran 18 kali 18, tebalnya 1 cm, ini di harga 40.000. 40.000. Ya, kemudian ada balok-balok itu di harga sekitar 100 ya, ada yang 115 sampai 190.
Kalau di kereta-kereta, dari bestseller kami juga kereta ya, ada Mm-mm. kereta angka, kereta huruf. Mm. Itu di angka 105 sampai di angka 158. Mm. Gitu. Artinya dari 40 sampai 190 ribu gitu ya? Ya, Hmm. sekitar segitu. Ya. Coach, tadi menariknya gini Coach, kalau kita berhasil menjelaskan value dari produk itu sendiri, harga tidak lagi masalah ya Coach? Ya, ya. Jadi kadang-kadang orang yang beli sama kita itu, mereka nanya harga di depan dulu. Ya. Nah, para UKM atau para pengusaha yang sedang mendengar siaran ini, Ya. coba tahan dulu untuk memberikan harga. Oh, Tapi oke. jelaskan dulu. Saya boleh jelasin nggak? Minta izin dulu. Saya boleh jelasin nggak produk saya ini seperti apa? Wow. Ya, itu salah satu teknik yang kita lakukan sehingga mereka paham Ya. kualitas, paham manfaat, paham nilai-nilai yang kita berikan, ya, sehingga kita baru bertanya, apakah Bapak membutuhkan yang seperti itu atau yang seperti apa? Oh, ternyata dia cari yang murah gitu ya. Cari yang murah, nggak apa-apa juga. Ya. Kita usulkan, oke Pak, kita kasih produk kita yang memang harganya terjangkau dan bisa Bapak bisa mendapatkan juga apa yang menjadi keinginan Bapak. Jadi ini masalah komunikasi, Bang Lukman. Iya. Kita ajarkan juga pada saat sesi-sesi coaching yang dilakukan secara grup, ya, mereka belajar berkomunikasi, mereka belajar tentang memahami karakter pembeli, mereka memahami tentang kebutuhan pembeli dengan bertanya. Ini akan membantu kita bisa membuat produk dan pelanggan ini fit gitu. Iya. Sehingga pada saat kita memberikan produk yang mereka memang butuhkan, mereka pasti akan beli gitu. Karena mereka tahu visi misi. Jarang ya UKM yang menawarkan atau presentasi ya di kementerian pada saat mereka lagi bisnis matching, jarang cerita visi misi. Iya. Mereka cuma cerita produknya aja gitu. Padahal visi misi itu lebih berharga dibanding produknya. Iya. Dan Gitu, itu bisa Bang mempengaruhi ini ya, konsumen ya, Coach ya. Benar. Coach Getty, Bu Rita, kita sapa pendengar ya yang sudah bergabung ya. Ada Bu Ria di Tebet. Selamat malam Bu Ria. Selamat malam Bang Lukman Taral. Ya. Pengertian Bang malam dini hari sih. Ya. Malam Bang Lukman sehat. Ya, Apa sehat. kabarnya juga? Sehat, Bu. Selamat malam. Ya. Coach Margetti Herwin yang ganteng, wise. Aduh, sehat ya Bapak ya. Ya. Herwin. Sehat, Bu. Sama Ibu Rita. Selamat malam Bu Rita. Selamat malam, Ibu. Aduh, saya senang sekali nih Ibu nih dengan pemilik usaha ABC Wonder Toast. Wooden. Ini kenapa sih pakai ABC-nya ABC, Bu? Ibu? Itu tadi singkatan. Singkatan ya. Tadi saya belum begitu dari dengerin awal ya. Ya. Ibu Rita ini memang aslinya dari Jogja ya. Nah, lagi ya benar ya Bu Rita ya. Kalau nggak Ya, ada dari di Jakarta, Jogja. kalau ada di Jakarta saya Uber Bu. Saya sampai ini. Oh, iya dong. Besok kami di Jakarta, Bu, pameran. Ada di Jakarta ya. Ya, kan, tanggal saya 3 sampai 7 di JICC, pameran Krianusa, Bu. Oh, boleh nanti. Nah, saya senang dengan usaha UKM-nya ya, usaha mikro kecil menengah atau UKM-nya ya. Nah, untuk itu ini usul apakah permainan ini untuk anak-anak kan Ibu Rita? Itu saya lihat gambarnya bagus banget, ya gambar-gambar permainannya di sana. Terus salah satunya itu apakah Ibu tidak perlu masih tidak perlu was-was ya kualitasnya sejak udah tahun berapa Ibu? 2015 Ibu ya? Pokoknya kalau nggak salah ya Bu ya, ABC Wonder Toast ini 2003, Bu Ria, dari 2003. Oh, 2003. Soalnya ya. Terus saya mau tanya Bu, bagaimana Bu sampai saat ini masih banyak nggak gitu ya, ada anak-anak sekarang yang suka nggak mau apalagi punya HP gadget gitu dengan permainan ini gitu ya, benar nggak Pak Coach ya? Nah, nanti kalau ada di Jakarta saya kasih tahu ya Bu ya, undangan nanti apa ya. Makasih banyak Coach. Baik. Makasih Bu Ria. Bu Ria. Sama Bapak Kartu Buruk Makanan. Salam sehat. Salam sehat. Ditahan dulu ya Coach Getty dan Bu Rita. Dan sebelum saya sapa Pak Sarjo di Jogja, untuk Anda yang saat ini juga menyaksikan RRI Net, Anda juga bisa melihat video-video ya dari Bu Rita ini, produk dan mungkin cara pengerjaannya seperti apa. Dan kita ke Jogja dulu, ada Pak Sarjo. Selamat malam Pak Sarjo. Malam Mas Lukman. Ya, silakan Pak Sarjo. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengarkan dari awal, tapi agak terlambat masalah anunya, Pak.
saya kebetulan juga orang Jogja gitu. Iya. Itu tempatnya di mana Bu Rita itu ya di alamatnya di Jogja. Karena saya ada juga permainan untuk para lansia gitu maksud saya. Karena sekarang tugas saya ngomong lansia ini. Oh. Ngomong lansia. Iya. Tapi mungkin kalau PAUD juga tempat kami juga ada kalau nanti memungkinkan untuk kita sumbangkan barangkali di sana lebih bermanfaat. Baik. Itu. Iya. Saya kira itu Coach, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini menariknya tepat semua nih Bu Rita dan Coach Getty. Bu Ria tadi itu guru SD di salah satu sekolah di Jakarta. Tadi Pak Sarjio ini ya untuk lansia katanya ngomong juga. Mungkin bisa ada mainan yang juga bukan hanya untuk anak-anak ya Coach ya. Bisa juga buat orang dewasa. Gimana? Silakan tanggapannya Silakan Bu Rita. Bu Rita. Yap. Yang pertama dari Bu Ria Tebet dulu ya. Jadi memang mainan dari ABC Wooden Toys ini ada untuk PAUD, TK, dan SD. Kalau yang PAUD sama TK itu memang untuk melatih motorik halus, untuk melatih kognitif, untuk melatih konsep konstruksi seperti itu ya. Sedangkan kalau yang untuk SD itu sudah ke lebih banyak ke yang disampaikan tadi peraga. Contohnya bangun ruang, bangun datar. Terus mengenal waktu pakai jam seperti itu. Jadi jam itu bisa menunjuk waktu supaya anak-anak bisa mengenal jam dan juga anak-anak bisa mengenal konsep bangun seperti itu. Nah, mainan dari ABC Wooden Toys ini bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi bisa juga untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu membutuhkan alat permainan dan juga alat peraga untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dan juga bisa buat terapi. Contohnya untuk terapi autis, untuk terapi motorik yang memiliki kelambatan di dalam motorik halus. Seperti itu. Jadi dilatih motoriknya. Atau yang memiliki kekurangan untuk yang komunikasi. Jadi untuk melatih komunikasi. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi mainan dari kami itu bisa buat anak, bisa untuk anak berkebutuhan khusus, juga bisa buat terapi. Nah, yang Pak Sarjio tadi di Jogja itu juga sama, Pak. Jadi produk mainan itu di ABC Wooden Toys bisa kemarin itu ada custom itu dari rumah sakit. Ternyata dipakai buat ini, terapi stroke. Jadi buat lansia. Jadi mainannya itu seperti ini. Apa itu? Stick-stick. Jadi stick-sticknya itu ada warna dan juga panjangnya itu, tingginya itu sama. Jadi orang tua yang stroke ini itu meletakkan atau memasukkan sticknya ini di lubang seperti itu. Nah itu contohnya. Jadi memang untuk orang tua juga ada. Dan ini kemarin kami terinspirasi. Oh ternyata bukan hanya anak bangsa yang cerdas ya, tapi juga orang tua gitu. Karena memang dipakai juga buat terapi, bukan hanya terapi anak, tapi untuk orang tua seperti itu. Nah kami ABC Wooden Toys ada di Gendeng Baciro, Gondokusuman, dekat stasiun Lempuyangan, Pak. Seperti itu. Nah nanti bisa dikepoin di IG kami @ABC Wooden Toys. @ABC Wooden Toys. Wooden Toys atau website kami abcwoodentoys.com. Ya, ini lengkap nih. Saya tadi lihat websitenya gitu ya, dan bisa beli di website juga ini Bu ya. Bisa, ada keranjangnya. Iya, jadi Bu Rita juga merupakan UKM yang sudah go digital nih, Bang Lukman. Jadi sudah bisa beli di websitenya, bisa beli di marketplace, bahkan e-katalog. Jadi memang UKM sekarang lebih dekat kepada masyarakat, lebih dekat kepada pelanggan dengan gampang untuk membelinya, gampang melihat produknya, dan juga ini satu hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi UKM-UKM lain yang memang sudah tumbuh tapi belum ke digital. Nah, Bu Rita ini sangat membantu ya dengan misi pendidikan, misi edukasi, dan akhirnya ini produknya bisa terus berkembang nih Bu. Kalau memang lansia bisa, berarti ini bisa dikembangkan lagi produk ininya, produk variatifnya untuk lansia. Atau yang tadi saya bilang itu untuk kayak puzzle-puzzle untuk orang dewasa tuh, masukin kayu dalam bentuk berapa, dalam waktu berapa menit. Itu ternyata nggak gampang, susah juga ternyata. Dan itu semua dari kayu.
Ya, menariknya itu ya tadi ya, sebenarnya untuk kaum dewasa juga banyak ya permainan yang memang bisa ini ya Bu Rita ya, untuk kaum lansia juga ya Bu Rita ya, untuk kesehatan. Ya, ya, dengan bahan baku kayu tadi, jadi Ya. bukan plastik memang Ya. yang dicari itu karena biar ramah lingkungan seperti Ya. itu dan juga aman. Dan catnya. kalau untuk di Jakarta tanggal berapa Bu Rita? Ya, kami di Jakarta besok tanggal 3 sampai 7 September di JICC Senayan, Jakarta Pusat, itu pameran Krianusa. Jadi pameran Dekeranas Dewan Kerajinan Nasional Ya. se-Indonesia. Wah, keren. Mantap Ya, ya. Solo kami ada bisa di Hall hadir. A. Ya. 3 sampai 7 September ya Bu Ya, Rita ya. Ya, booth kami Dekranasda Kota Yogyakarta di Hall A. Oke, ini informasi juga nanti Bu Ria di Tebet tadi guru kan ya, bisa ajak teman-teman guru lainnya gitu untuk bisa mengetahui ABC Wooden Toys ini. Nah, Coach Ya, ada tadi ya. promo nanti, Pak. Wah, Ada promo. khusus buat pendengar Pro 3 nih katanya. Coach tadi ya Kak Bu Rita ini sudah menggunakan berbagai media, berbagai platform. Artinya ini jarak udah tidak lagi masalah ya Coach. Iya. Jadi memang kalau kita sudah punya channel yang banyak, PR-nya adalah bagi UKM adalah membuat kontennya nih, Bang Lukman. Ya. Kontennya ada konten edukasi tentang produk kita, ada konten mungkin sosialisasi, informasi, maupun promosi. Karena kalau kita punya banyak channel, terus kita tidak membuat konten-konten yang menarik, tentu channel kita nggak akan didatangin atau tidak akan menarik bagi siapapun yang lewat gitu ya. Hanya sebagai lewat aja. Jadi sekarang ini dengan kita bisa bangun jaringan, kita bangun ekosistem, para UKM sebenarnya tidak perlu harus memiliki karyawan. Tapi kita bisa pakai jasa konsultan digital marketing. Mereka akan bantu kita. Dan di Jogja banyak banget itu anak-anak mahasiswa yang bisa bantu untuk buat channel digital, website, Instagram yang menarik, konten, itu banyak banget. Ya, baik. Bu Rita, terakhir mungkin strategi untuk kedepannya seperti apa, Bu Rita? Harapan dan juga target dari ABC Wooden Toys ini. Ya, harapan dan target dari ABC Wooden Toys pastinya ya, dan harapannya itu ABC Wooden Toys makin naik kelas, jadi bukan hanya go nasional tapi juga go internasional. Amin. Dan juga kami akan regenerasi ya, karena saya sudah saatnya untuk regenerasi. Jadi kami akan regenerasi dan sekarang saya sudah melatih proses ini. Ada adik saya, juga ada tim. Jadi kami ada tim, timnya ini nanti yang akan meng-backup. Jadi ketika ada online gitu, terutama yaitu walaupun kami memperhatikan produk, tapi juga ini sangat dibutuhkan karena sekarang era digital. Jadi harapan saya bahwa UMKM itu memang harus go digital. Ya. Gitu. Coach, mungkin closingnya apa yang bisa ditangkap dari perbincangan kita kali ini? Iya, jadi misi dalam menjalankan usaha itu sangat penting. Sehingga misi ini bisa menggambarkan manfaat dan nilai-nilai apa yang kita mau sampaikan, yang kita mau berikan. Dengan misi yang kuat, insya Allah bisnis kita akan berkelanjutan. Terus berkembang karena pasar juga ingin dan mereka membantu untuk kita tumbuh, Bang Lukman. Jadi pastikan para UMKM yang hari ini mendengar acara XBiz, untuk melihat apakah saya punya misi yang kuat, apakah produk saya itu sangat unik dan berkualitas dan memberi manfaat bagi pelanggan saya sehingga mereka mau untuk terus membeli kepada kita gitu. Itu dari saya. Sukses semua. Terima kasih Bu Rita, Bang Lukman. Baik, terima kasih Bu Rita, Coach Getty, dan pendengar semuanya yang menyimak siaran kami. Dan jangan lupa ABC Wooden Toys ini akan hadir di Jakarta 3 sampai 7 September 2025 di booth Dekranasda Yogyakarta ya, Bu Rita ya. Dekranasda Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Terima kasih Bu Rita dan Coach Getty. Selamat malam. Terima salam kasih. Sukses. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Tuna sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai 40.000. Energi sukses bisnis
hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.